190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Halo Sobat Negarawan Muda. Di video ini kita akan membahas topik skandal mega korupsi di tubuh Pertamina yang mencapai 1 triliun rupiah. Wow, fantastis. Bayangkan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, rakyatnya terus-menerus dirugikan oleh praktik korupsi yang menggerogoti fondasi ekonominya. Inilah yang terjadi di Indonesia, di mana skandal pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM telah menyebabkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Angka ini hanya di tahun 2023. Sedangkan Kejaksaan Agung menyebut pengoplosan ini sejak tahun 2018. Angka yang fantastis ini setara dengan anggaran pendidikan nasional selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin praktik semacam ini bisa terjadi? Siapa saja yang terlibat? Dan apa dampaknya bagi masyarakat luas? Pada pertengahan Februari 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap sebuah skandal besar di tubuh PT Pertamina. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Di antara mereka terdapat nama-nama besar seperti Rifa Sia Haan, Dirut PT Pertamina Patraniaga, Yoki Firnandi, Dirut PT Pertamina International Shipping, dan Sani Dinar Saifuddin, Direktur DPT Kilang Pertamina Internasional. Mereka diduga kuat terlibat dalam praktik pengoplosan BBM yang merugikan negara dan masyarakat luas. Modus operandi yang mereka jalankan sangat licik. Pertamina seharusnya mengutamakan pembelian minyak mentah dari dalam negeri. Namun, para tersangka ini justru memilih untuk mengimpor minyak mentah dengan harga yang lebih tinggi melalui perantara atau broker. Mereka beralasan bahwa minyak mentah domestik tidak memenuhi spesifikasi kilang. Padahal fakta menunjukkan sebaliknya. Selain itu, biaya transportasi minyak mentah pun digelembungkan hingga mencapai 13-15%, memberikan keuntungan besar bagi pihak-pihak tertentu. Tidak berhenti di situ. Praktik yang lebih mencengangkan adalah pengoplosan BBM. Pertamina Patraniaga diduga mencampur BBM bersubsidi jenis Pertalite RON 90 dengan BBM berkualitas lebih tinggi, Pertamax RON 92, lalu menjualnya dengan harga Pertamax. Tindakan ini jelas merugikan konsumen yang membayar lebih untuk kualitas BBM yang tidak sesuai. Meskipun pihak Pertamina membantah tudingan ini, bukti-bukti yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung menunjukkan sebaliknya. Praktik pengoplosan ini tidak hanya merugikan dari segi finansial, tetapi juga berdampak negatif pada performa dan usia mesin kendaraan. Mencampur BBM dengan nilai oktan berbeda dapat menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna, mengakibatkan mesin mengelitik atau knocking. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat yang telah membayar mahal untuk BBM berkualitas. Kerugian negara sebesar 193,7 triliun ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun rupiah, dan juga kerugian impor BBM melalui broker 9 triliun, kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 126 triliun, kerugian pemberian subsidi tahun 2023 21 triliun. Angka-angka ini menunjukkan betapa masifnya dampak bagi praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di tubuh Pertamina. Masyarakat berhak marah. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru mengalir ke kantong-kantong para koruptor. Kepercayaan publik terhadap BUMN seperti Pertamina pun tercoreng. Bagaimana mungkin perusahaan yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional justru menjadi sarang korupsi? Kasus ini juga membuka mata kita bahwa pengawasan terhadap BUMN harus diperketat.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah praktik-praktik korupsi semacam ini terulang kembali. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas, memastikan bahwa para pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya dan kerugian negara dapat dipulihkan. Sebagai konsumen, kita pun harus lebih waspada dan kritis, memahami kualitas BBM yang kita gunakan dan melaporkan jika menemukan kejanggalan adalah langkah kecil yang dapat kita ambil untuk mencegah praktik curang semacam ini. Hanya dengan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, kita dapat memberantas korupsi yang telah mengakar di negeri ini. Skandal pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Selama ini kita dibuat heran dengan laporan tahunan Pertamina yang selalu merugi. Sedangkan cadangan minyak kita banyak banget. Kita beli di SPBU cash, tapi Pertamina bukannya untung, malah buntung. Ternyata ini biang keroknya. Mari kita kawal bersama proses hukum kasus ini, dengan memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan uang negara dapat kembali untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia yang bersih dari korupsi bukanlah mimpi, tapi tujuan yang harus kita wujudkan. Dan sebelumnya beberapa kesempatan Presiden Prabowo telah memberi peringatan keras untuk para koruptor. Presiden Prabowo Subianto kembali mengucapkan janji untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dia mengatakan, "Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu," kata Prabowo saat peluncuran Danantara Senin 24 Februari 2025. Presiden Prabowo merespon dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Ia menyebut pemerintah bakal bersih-bersih dan memastikan penegakan hukum berjalan. Prabowo mengatakan, "Lagi diurus itu semua ya, lagi diurus semua. Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan," kata Pak Prabowo setelah meresmikan Bank Emas di The Gate Tower Rabu 26 Februari 2025. Diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Bahkan kita berniat baik pakai Pertamax karena merasa tak berhak disubsidi pun kita tetap ditipu di negara ini. Bagaimana menurut sobat? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.